Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dewi Rahmasari dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Tenaga Pendidik. Dan materi yang akan saya sampaikan berjudul Membangun Guru Kreatif. Sebelum kita mengenal apa itu guru kreatif, biarkan saya membacakan pengertian guru dari Bapak Hussein dalam bukunya yang dirilis pada tahun 2017 di halaman 21, di mana beliau mengatakan bahwa guru adalah tenaga kependidikan yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, untuk menurut saya sendiri ya, pengertian guru atau saya sering mendengar ya dari ibarat-ibarat, orang itu selalu mengatakan seorang guru adalah jembatan antara dunia pendidikan dan siswa. Nah, selanjutnya apa sih itu kreativitas? Kreativitas merupakan sebuah proses yang mampu melahirkan gagasan pemikiran, konsep, atau langkah-langkah baru pada diri seseorang sehingga menghasilkan ide atau gagasan yang berguna untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Saya sengaja menuliskan atau mencetak tebal dari gagasan pemikiran, konsep, atau langkah-langkah baru karena menurut saya ini adalah sebuah kata kunci. Jika kita membicarakan kreativitas, maka itu akan ada yang namanya gagasan pemikiran, ada itu konsep, dan ada itu langkah-langkah yang baru. Nah, selanjutnya mengapa sih guru harus memiliki kreativitas? Mungkin kita jangankan Anda ya yang menonton. Saya sendiri bertanya-tanya, kenapa sih guru harus memiliki gagasan, pemikiran, konsep, atau langkah-langkah baru? Apa memangnya? Nah, ternyata guru kreatif diartikan sebagai guru yang tidak pernah puas dengan apa yang disampaikannya kepada peserta didik. Dia akan berusaha menemukan cara-cara untuk menemukan potensi unik siswanya. Dengan kreativitas guru, bisa memberikan pengajaran yang disenangi peserta didik. Guru yang kreatif akan mampu menemukan kecerdasan setiap peserta didiknya. Dia juga menjadi produktif karena apa yang ditemukannya menjadi bahan pembelajaran yang menarik. Nah, guru kreatif akan disenangi para siswa karena tadi ada langkah-langkah baru, ada konsep, ada gagasan pemikiran yang fresh, di mana saya pikir mungkin itu juga yang membuat guru itu disenangi karena pembelajarannya yang menarik dan sehingga si siswanya ini tidak mudah cepat bosan dan lebih menantang para siswa untuk mengikuti pelajaran yang diberikan melalui sesuatu yang lebih beragam. Oke, nah selanjutnya mungkin ada terbesit pertanyaan, gimana sih caranya menjadi seorang guru yang kreatif? Berdasarkan sumber yang saya baca, di sini ada 3 untuk menjadi guru yang kreatif. Yang pertama ada konsentrasikan diri pada perencanaan mengajar. Yang kedua terbuka untuk perubahan. Dan yang ketiga siap diajak kerjasama. Nah, guru kreatif selalu membuat perencanaan belajar dengan perencanaan belajar yang beragam dan matang. Akan membuat proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, guru juga harus bisa menyesuaikan dan mendekatkan diri kepada peserta didik. Jika guru bisa dekat dan disukai peserta didik, maka mereka akan mau bekerja sama dalam setiap pembelajaran dan kondisi apapun di kelas. Guru juga harus bisa membuat para siswa mempercayainya. Lantas, apa ciri-ciri guru kreatif? Nah, ciri-ciri guru kreatif adalah mampu menghasilkan ide-ide yang akurat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Guru kreatif memiliki kemampuan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan akhir.
Yang ketiga, seorang guru kreatif haruslah mampu membuka pikiran terhadap hal-hal yang baru. Ini mungkin ada kaitannya dengan langkah-langkah barunya akan ambil jika terjadi suatu permasalahan. Yang keempat, seorang guru yang kreatif harus mampu melihat sesuatu masalah secara mendetail. Dan yang terakhir, mampu menciptakan ide-ide baru. Nah, mungkin segala sesuatunya harus berhadapan dengan tantangan-tantangan, apalagi bicara tentang kreativitas ini berarti ada sesuatu yang baru yang mungkin bagi seorang guru itu akan menemukan tantangannya sendiri ya. Menjadi seorang guru tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Guru banyak menghadapi masalah yang terjadi di sekolah, misalnya permasalahan dalam pengajaran yang membuat para siswa bosan dan sulit untuk memahami materi. Ini sering sekali ya terjadi. Lantas tugas seorang guru adalah mencari solusi atas masalah-masalah tersebut. Guru harus mempunyai ide-ide yang akurat dan dapat menjadi solusi dalam proses pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa. Mungkin ini dikatakan sebagai tantangan karena seperti apa yang saya sebutkan tadi itu sangat-sangat tidak mudah untuk dilakukan gitu. Oke, seorang guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tentunya di era pandemi ini yang tadinya guru hanya mampu untuk menulis di papan tulis misalnya atau dengan kapur, tapi kan sekarang harus beradaptasi dengan teknologi, bagaimana menggunakan Zoom, apa itu Google Meet atau Google Classroom yang berhadapan dengan teknologi ya sekarang. Jadi itu merupakan suatu tantangan-tantangan baru bagi seorang guru. Nah, karena semakin lama zaman semakin berubah, betul ya. Hal tersebut juga berhubungan dengan peserta didik. Dengan perubahan zaman, maka sifat dan perilaku peserta didik juga akan berbeda. Disinilah guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Guru harus bisa menyesuaikan diri dan menjadi lebih dekat dengan siswa, walau berbeda generasi. Seperti apa yang saya sebutkan, di zaman sekarang atau di zamannya pandemi, karena kita tidak bersemuka, tidak bertemu secara langsung, hanya melewat virtual, maka perilaku siswa juga pasti ada yang berubah gitu kan. Mungkin kurang dari disiplinnya atau kurang dari perhatiannya kepada guru, itu pasti ada dampaknya gitu. Nah, untuk membangun guru yang kreatif, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini. Nah, baik, saya sudah sampai ke kesimpulannya. Menjadi seorang guru merupakan suatu pekerjaan yang bisa dibilang cukup berat, namun pekerjaan ini sungguh mulia, tentu saja. Karena bukan hanya bertugas sebagai pengajar, tetapi juga mendidik, mengarahkan, dan membimbing siswanya ke arah yang lebih baik. Dalam proses pengajaran, seorang pendidik atau guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan dekat dengan peserta didik. Guru sebaiknya menjadi seseorang yang kreatif agar apa yang dipelajari menarik minat siswa untuk belajar. Dengan metode pembelajaran yang beragam, tentu akan membuat siswa tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Seorang guru juga harus menjadi pedoman dan inspirasi anak didiknya dengan menerapkan nilai-nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.